Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kesehatan serta kemudahan selalu menyertai kita untuk aktivitas hari ini. Saya Farid Abdul Rahman, dengan NIM 09109814250003. Tiga ingin melakukan presentasi untuk mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Rusdi, SAG, MADM, KP. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan materi yang sangat fundamental bagi kehidupan organisasi, yaitu komunikasi dalam organisasi. Mengapa topik ini penting? Karena organisasi manapun, baik perusahaan, lembaga pemerintah, maupun komunitas, tidak akan berjalan tanpa komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah denyut nadi di organisasi. Dalam presentasi ini kita akan membahas 4 hal besar: peran komunikasi, hubungan dan saluran komunikasi, pengelolaan komunikasi, dan serta cara meningkatkan keterampilan komunikasi, termasuk strategi menghadapi krisis. Mari kita mulai. Untuk slide pertama itu peran komunikasi dalam bisnis. Komunikasi dalam bisnis bukan sekadar tukar pesan, tetapi memiliki peran strategis yang saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Komunikasi membantu organisasi menyusun visi, misi, dan tujuan tahunan. Ketika pimpinan menyampaikan target dengan jelas, seluruh karyawan memahami arah yang harus dicapai. Tanpa komunikasi, tujuan hanya menjadi dokumen mati. Kedua, membuat dan melaksanakan keputusan. Setiap bisnis membutuhkan data dan masukan dari berbagai pihak. Komunikasi yang lancar memastikan informasi tepat waktu dan akurat, sehingga keputusan yang diambil oleh perusahaan itu lebih berkualitas dan dapat diimplementasikan dengan baik. 3. Mengukur prestasi kerja. Komunikasi berperan dalam sistem pelaporan dan evaluasi, misalnya melalui laporan bulanan atau rapat tinjauan kinerja. Karyawan mendapat umpan balik atas pekerjaannya. Ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat, merekrut dan mengembangkan staf. Proses rekrutmen dimulai dari iklan, hubungan, wawancara, hingga negosiasi tawaran, semua membutuhkan komunikasi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan karyawan juga dapat bergantung pada metode penyampaian yang efektif. Jadi, komunikasi bukan sekadar pelengkap, tetapi penggerak untuk roda bisnis. Selanjutnya itu hubungan komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi, komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada berbagai hubungan penting yang membentuk jaringan informasi. Yang pertama, pelayanan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan menentukan kepuasan dan loyalitas mereka. Kedua, negosiasi dengan pemasok. Hubungan ini mempengaruhi kualitas dan biaya bahan baku. Ketiga, interaksi dengan regulator. Misalnya komunikasi dengan pemerintah terkait perizinan dan kepatuhan hukum. Dan yang keempat itu proses produksi. Proses produksi ini komunikasi internal antar divisi produksi, logistik, dan quality control sangat krusial untuk menjaga kelancaran operasi. Semua hubungan ini saling terkait. Jika satu jalur komunikasi terganggu, maka seluruh reputasi dan kinerja organisasi bisa terpengaruh. Karena itulah membangun hubungan komunikasi yang sehat adalah investasi jangka panjang. Selanjutnya itu peta konsep. Materi ini
Ini terbagi dalam 4 fokus utama. Yang pertama hubungan komunikasi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Dan yang kedua ini pola komunikasi, yaitu pola yang bagaimana pesan mengalir dalam struktur organisasi. Yang ketiga itu pengelolaan komunikasi. Pengelolaan komunikasi yaitu bagaimana kita mengatur arus informasi agar tetap efektif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi yang akan membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik. Nah, keempatnya ini saling berkaitan. Pola komunikasi yang baik memudahkan pengelolaan dan pengelolaan yang baik mendukung pengembangan keterampilan individu. Dan selanjutnya itu ada saluran komunikasi si formal. Nah, sekarang kita masuk ke pola komunikasi, khususnya saluran formal. Saluran ini mengikuti rantai komando dalam struktur organisasi. Nah, yang pertama itu komunikasi atas bawah. Ini adalah arus dari pimpinan ke bawah, misalnya melalui surat edaran, rapat koordinasi, atau pengumuman kebijakan baru. Fungsinya untuk memberikan arahan, tujuan, dan aturan. Yang kedua, komunikasi bawah ke atas. Nah, ini kebalikannya, dari bawahan ke pimpinan. Contohnya itu laporan pekerjaan, saran perbaikan atau keluhan karyawan. Saluran ini penting agar pimpinan mengetahui kondisi real di lapangan. Penting menjaga aliran vertikal agar kebijakan diimplementasikan dan masalah terangkat tepat waktu. Nah, selanjutnya itu komunikasi horizontal dan lateral. Nah, komunikasi ini terjadi antar karyawan dan departemen yang setingkat, misalnya koordinasi antara bagian pemasaran dan produksi saat meluncurkan produk baru. Ini memperlancar kerja dalam tim. Selanjutnya itu komunikasi diagonal, melintasi jenjang dan fungsi. Misalnya seorang manajer pemasaran berkomunikasi langsung dengan staf produksi untuk mempercepat proyek tertentu. Nah, saluran ini sangat efektif jika ada aturan komunikasi yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan wewenang atasan dengan langsung. Kunci dari saluran formal adalah konsistensi dan kejelasan. Jika saluran ini berjalan dengan baik, maka kebijakan terimplementasi dan masalah cepat terangkat. Dan untuk selanjutnya, saluran komunikasi non-formal. Selain komunikasi formal, ada juga saluran non-formal yang tidak terikat dalam struktur jabatan. Ini berupa obrolan di kantin, grup WhatsApp karyawan, hingga percakapan di media sosial internal. Meskipun tidak resmi, saluran ini memiliki pengaruh besar terhadap iklim kerja dan moral karyawan. Nah, misalnya informasi tentang perubahan kebijakan seringkali pertama kali didengar dari saluran non-formal. Dampak positifnya, misalnya mempererat hubungan sosial, tetapi juga negatif, menjadi tempat penyebaran gosip atau hoax. Karena itu manajemen perlu mengelola kultur informal dengan pendekatan yang bijak, membangun kepercayaan dan memberikan informasi resmi. Maaf tadi karena ada kesalahan teknis. Saya ulang, dampaknya bisa positif, misalnya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi negatif di tempat penyebaran gosip atau hoax. Karena itu manajemen perlu mengatur kultur informal dengan pendekatan yang bijak, membangun kepercayaan dan memberikan informasi resmi dengan secara cepat dan melibatkan tokoh informal. Selanjutnya, mengelola komunikasi yang efektif.
Bagaimana cara mengelola komunikasi agar efektif? Ada 5 langkah praktis. Yang pertama, menetapkan alur, prioritas, dan pemilik pesan. Nah, setiap jenis pesan harus jelas siapa yang mengirim, siapa yang menerima, dan berapa langkah waktu respon. Ini mencegah kebingungan. Kedua, mengurangi pesan tidak penting. Dalam organisasi sering terjadi overload informasi, kita perlu menyaring dan memilah mana yang benar-benar bernilai agar karyawan tidak kehilangan fokus. Ketiga, memberikan instruksi dengan jelas. Gunakan bahasa yang sederhana, hindari jargon berlebihan. Pastikan ada langkah-langkah dan tindakan serta tenggat waktu yang terukur. Yang keempat, mendelegasikan tanggung jawab komunikasi. Nah, jangan biarkan satu orang menangani semua arus pesan, biar peran agar tidak terjadi bottleneck. Yang kelima, melatih komunikator secara berkala. Pelatihan keterampilan komunikasi seperti public speaking, writing skills, dan active listening harus menjadi agenda rutin. Ini menjadi investasi yang akan terbayar pada jangka panjang. Dengan pengelolaan yang baik, komunikasi menjadi alat bukan hambatan. Selanjutnya, krisis komunikasi dan penanganannya. Tidak ada organisasi yang sepenuhnya bebas dari krisis, dan dalam krisis komunikasi adalah senjata utama. Dampak krisis komunikasi antara lain: 1. Informasi simpang siur yang membingungkan publik. Yang kedua, kepanikan internal yang menurunkan produktivitas. Yang ketiga, turunnya kepercayaan publik dan citra organisasi. Adapun strategi penanganannya, yang pertama, tangani dengan segera. Nah, jangan mengganggu, respon cepat, mengendalikan narasi sebelum opini publik terbentuk liar. Dan kedua itu, berdiam sejenak lalu sampaikan fakta. Nah, ini artinya kita perlu verifikasi data, tetapi jangan terlalu lama, sampaikan fakta sesegera mungkin setelah dipastikan kebenarannya. Ketiga, libatkan tim humas atau komunikasi publik untuk memastikan satu suara dan pesan terkoordinasi. Ketiga, jujur dan transparan. Ini adalah kunci utama membangun kembali kepercayaan masyarakat, lebih memaafkan kesalahan daripada ketidakjujuran. Pesan saya, kecepatan tanpa akurasi itu berbahaya, tetapi akurasi tanpa kecepatan juga sia-sia. Kombinasikan keduanya dengan transparansi. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan komunikasi. Sebagai individu, kita juga harus mengasah keterampilan komunikasi. Berikut caranya. Yang pertama, belajar teori. Belajarlah membaca buku, artikel, atau ikuti pelatihan tentang komunikasi bisnis. Pemahaman konsep ini memberi fondasi yang kuat. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Latih mendengarkan dengan aktif, bukan sekedar mendengar, tetapi juga menangkap makna dan emosi di balik kata-kata. Yang ketiga, berbicara menarik. Latihlah kemampuan presentasi, berbicara di depan umum dan wawancara. Semakin sering dilatih, semakin percaya diri. Ketiga, keterampilan menulis. Surat, memo, laporan, dan email bisnis harus ditulis dengan jelas, ringkas, mudah dipahami. Ingat, komunikasi adalah keterampilan yang bisa dipelajari, bukan bakat bawaan. Selanjutnya, sebagai kesimpulan,
komunikasi adalah fondasi organisasi. Selain formal dan formal sama-sama penting dan saling melengkapi. Kita perlu mengelola komunikasi dengan sistem yang jelas, menghadapi krisis dengan cepat dan transparan, serta terus berlatih untuk menjadi komunikator yang andal. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dalam dunia akademik maupun di dunia profesional kelak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Anda dalam menyimak presentasi. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Wabillahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Saya Infarid Abdul Rahman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.